Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa tabi'uhum illa yaumiddin. Ahlan wa sahlan ya habibi. Perkenalkan, nama saya Yulianto dari Lokal Pai 4G. Dosen pengampu tentunya dosen Umi Ana Mariati yang baik hati dan tidak sombong. Dan mata kuliah kita ilmu pendidikan Islam. Sebelum saya mempresentasikan aspek pembelajaran yang saya kuasai dalam ilmu pendidikan Islam, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu ilmu pendidikan Islam. Jangan sampai kita sebagai seorang guru pendidikan agama Islam ketika ditanya kepada seorang murid kita, "Pak, Bu, apa sih itu ilmu pendidikan Islam?" Kita tidak tahu, kan lucu. Jurusan kita pendidikan agama Islam ditanya ilmu pendidikan Islam, kita tidak tahu. Jangan sampai ya seperti itu, teman-teman. Yang pertama itu ilmu. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab berarti ilmi, ya berarti mengetahui, mengerti dan memahami. Mengetahui apa isi ilmu yang disampaikan oleh dosen, mengerti apa yang disampaikan oleh dosen tadi terhadap ilmu tadi, dan memahami ilmu apa sih yang disampaikan oleh dosen yang kita ingin amalkan kepada saudara-saudara kita nanti. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan secara sederhana yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik, dan tidak benar menjadi benar. Dan pendidikan ini proses pengajaran dari seorang guru per individu atau kelompok yang mendorong seseorang mengubah tingkah lakunya, yang pastinya lewat proses pengajaran pelatihan seorang guru tersebut. Islam berasal dari kata yuslimu islaman, yang berarti tunduk patuh dan selamat. Tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya ini, dan menjauhi segala larangannya, mematuhi perintahnya, dan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran ilmu pendidikan yang saya kuasai. Pertama itu, manusia itu sebaik-baiknya ciptaan dari Allah. Dalam surat Al-Insan, Allah menyatakan fi ahsani takwin, sebaik-baiknya bentuk ciptakan. Nah, dari sini kita paham teman-teman bahwa manusia itu adalah sebaik-baiknya yang Allah ciptakan dari makhluk. Karena kenapa? Karena manusia memiliki akal, pikiran, dan hawa nafsu. Coba kalau kita tidak ada akal dan mungkin kita tidak bisa berpikir tentang apa yang kita ingin amalkan dan apa kita ingin belajar tentang kedepannya. Dan kalau kita tidak memiliki hawa nafsu, mungkin kita tidak ada hawa nafsu makan, hawa nafsu pada lawan jenis, dan hawa nafsu lainnya. Dan yang kedua itu adalah sebagai dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun." Dan kami tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Maka tujuan kita di dunia ini adalah, teman-teman, sebenarnya mengabdi sebagai hambanya Allah, beribadah kepada Allah. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, abdi berarti itu budaknya Allah, hambanya Allah, yang mana tunduk patuh hina dina yang kita sembah, yang tidak lain yaitu yang bersama adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan langit dan bumi ini bisa kita menghirup udara, bisa kita minum air, dan bisa kita makan, dan kita bisa berjalan di atas bumi. Karena tanpa Allah kita lah bukan apa-apa. Nah, ibadah ini teman-teman bukan sholat, puasa, zakat saja. Ibadah yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan kita niat kepada Allah, itu semuanya ibadah. Dari bangun tidur, kalau kita niat kepada Allah, kita baca doa, sampai tidur lagi kita niat kepada Allah, maka itu semuanya ibadah. Ibadah bukan yang seperti tadi puasa, salat saja yang kita niatkan karena Allah, itu adalah ibadah. Dan yang kedua adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Memperbaiki hubungan sama Allah dulu, baru kemudian kita memperbaiki hubungan sama manusia. Jika hubungan kita sudah baik kepada Allah,
menjauhi larangannya, mematuhi perintahnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan mencintai kita, saudara-saudara. Dan yang kedua itu hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Karena hubungan kita sama Allah saja belum sempurna kalau kita tidak berhubungan dengan ciptaan juga, yaitu sesama manusia. Karena kita pada yaumil akhir nanti kita akan ditanya, saudara-saudara, tentang ilmu kita, apa kita amalkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita, itu akan ditanya. Jangan sampai kita nanti ditanya kita malah suka menghina orang, menghina orang, melecehkan orang, atau memparukan seorang muslim. Karena seorang muslim itu bukan gitu. Karena jika ada seorang yang salah, ya kita luruskan, kita nasihati dia, wajib kita menasihati dia itu. Kalau dia salah, kalau misalnya dia lalai, kita ingatkan dia, kita ajak dia sholat, kita ajak dia ke pengajian. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linas. Manusia yang paling baik adalah manusia paling bermanfaat bagi orang. Nah, di sini kita harus bermanfaat bagi manusia. Ilmu yang kita dapatkan di sekolah maupun di kuliah maupun di luar, nah itu kita memanfaatkan. Itu akan menjadi amal jariah kita. Terima kasih teman-teman, mungkin hanya ini saja yang bisa sampaikan. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.